mesin bordir dari produk Dahau dengan gambaran tampilan tidak ada atau ngeblank. Kita coba pasang power supply. Yang kita perlukan hanya 5 volt di sini. 5 volt, 12 volt. Kita tahu ini hanya untuk output, untuk keluaran. Dan sebelumnya kita juga harus cek voltase. Harus ada 5 volt. Oke, bisa kita lihat 5,09. Voltase di sini harus minimal 4,7 volt. Karena di sini ada sistem kontrol voltase menyatu dengan sistem reset. Ya, sistem reset akan membaca voltase ini, dan jika memang voltase di bawah 5, atau 4,7, sistem rangkaian di sini akan tidak berfungsi secara normal. Oke, kita coba pasang sistem panel. Atau sebelumnya kita akan coba gambarkan bagian-bagian tertentu dari mainboard keluaran Dahau untuk sistem kontrol mesin bordir. Sebelah sini kita tahu ada chipset untuk sistem kontrol program-program yang kita gunakan. Di sini ada I/O untuk input dan output mengacu ke sistem. Di sini juga ada chipset untuk kontrol tampilan atau PGA. Di sini ada RTC untuk mengatur pewaktu. Di sini juga ada rangkaian FDC untuk kontrol floppy disk atau USB. Di sini juga ada satu chip untuk kontrol keyboard control. Jika kita memang menemukan suatu masalah, kita harus tahu gambarannya seperti apa. Kira-kira kalau memang masalahnya keyboard kurang atau ada masalah, mungkin kita bisa cek daerah sini. Atau tampilan yang tidak keluar seperti yang mau kita bahas, bisa kita cek di sistem reset untuk pertama kalinya. Oke, kita pasang. Jadi untuk pengecekan mainboard kita hanya perlu voltase 5 volt, kabel untuk ke panel LCD. Sini juga perlu power untuk inverter, untuk lampu neon di LCD. Oke, kita pasang dulu sebentar. Timah. Digunting aja biar cepat. Sebelumnya mungkin Anda bingung, di sini ada tambahan rangkaian. Ini saya tambahkan untuk mengganti inverter untuk lampu di bagian monitor. Karena inverternya ada masalah, kita sendiri di sini belum ada persiapan untuk pengganti inverter ini, maka saya gunakan inverter cabutan dari rangkaian atau inverter yang sudah tidak terpakai. Makanya kita butuh 12 volt karena rangkaian ini 12 volt. Oke.
Oke, kita cabut dulu dari mainboard ke panel. Kita cek lampu panelnya. Oke, kita lihat ini ada nyala, berarti inverter yang tambahan kita udah bisa berfungsi untuk penerangan di LCD. Kita coba pasang plat kabel yang dari mainboard ke sistem panel. Oke, kita coba. Nah. Oke, Anda lihat di sini tampilan hanya sebatas tampilan awal. Oke. Oke. Tampilannya pun jadi berubah seperti ini, atau yang kita sebut tadi blank atau hang, tanpa ada tampilan yang jelas. Tampilan awal tidak ada, tampilan selanjutnya pun tidak ada. Oke. Seperti awal kita tadi, kita harus cek dulu voltase. Mungkin di sini kurang tinggi. 5,12 K. Voltase DC sebenarnya sudah cukup, melebihi 4,7, karena sistem reset IC MAX 705 minimum harus 4,7. Oke. Dari sini kita juga bisa cek sebenarnya menggunakan lampu LED untuk mengetahui sistem resetnya berjalan atau tidak. Oke, sebentar. Bisa di pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut pengecekan sistem reset dari rangkaian dahal. Kita matikan dulu power supply-nya. Kita pasang ini ke negatif dari power supply. Oke, kita bisa ambil dari sini. Kita bisa lihat dari outputnya IC tipe MAX 705 di kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau dari resistor ini. Oke, kita coba jalankan power supply. Kita beri tegangan. Oke. Seharusnya di sini ada kedip untuk sementara. Beberapa detik atau mungkin 0,5 detik, tapi di sini tidak ada penunjukan hal tersebut. Oke. Berarti kita tahu sistem reset ini tidak bisa berjalan dengan normal. Oke, kita coba ganti IC MAX 705 SMD dan kita cabut menggunakan air heating. Oke. Oke, kita coba cabut IC tadi kontrol voltase. Ini IC tipe MAX 705 SMD.
coba pasang. Selanjutnya kita cek sistem reset ini bisa bekerja dengan baik atau tidak. Kita masukkan ini ke negatif satu kabel, ini lampu LED untuk mengecek data yang keluar dari IC tipe MAX. Anda bisa lihat di sini di kaki nomor 7 lalu kita kasih tegangan 5 volt. Oke. Di sini tadi ada rentang waktu sekitar 0,2 detik untuk menyala. Berarti sistem yang kita pasang udah terbukti bagus. Atau untuk lebih dapat kita pastikan, ini kita bisa pindah ke bagian positif. Oke, bagian positif kita bisa ambil dari sini. Kita bisa lihat lagi. Nah, Anda bisa lihat sewaktu kita tambahkan tegangan, ada rentang waktu nyala dan mati. Berarti sistem reset kita udah berjalan dengan normal. Oke. Kita coba pasang ke bagian LCD. Kita bisa cek tampilan dengan memberikan tegangan lagi. Oke. Kita lihat hasilnya di tampilan layar. Oke, semua berjalan cukup bagus dan selesai. Bisa tampil dengan sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Ini juga tampilan bisa kita rubah dengan mengganti bahasa atau tulisan-tulisan yang tampil di monitor. Itu mungkin kita akan jelaskan ke depan nanti. Oke, kita matikan dulu dan urusan tampilan ngeblank sudah selesai. Oke.